Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di sini saya akan bercerita tentang kisah cinta beda agama. Namun sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Aulia Fadila. Saya adalah seorang santriwati Al-Mardiyah. Baiklah, marilah kita mulai cerita tentang kisah cinta beda agama. Kisah cinta beda agama sudah ada sejak zaman Nabi. Putri Rasulullah pun pernah mengalaminya, yaitu Sayyidah Zainab radhiyallahu anha dengan seorang pemuda pemuka Quraisy, yaitu Abul Ash bin Ar-Rabi. Setelah Rasulullah menerima wahyu kenabian, Abul Ash bin Ar-Rabi tetap kukuh pada pendiriannya, yaitu menyembah berhala. Marilah kita simak kisah cinta pertemuan Sayyidah Zainab dan juga Abul Ash. Jadi, Sayyidah Zainab adalah merupakan putri sulung dari Rasulullah SAW. Sayyidah Zainab dilahirkan pada saat Rasulullah berusia 30 tahun atau sekitar 23 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Zainab merupakan putri sulung Rasulullah yang merupakan anak pertama dari pasangan Rasulullah dan juga Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi sebagai anak pertama, Sayyidah Zainab sudah terbiasa untuk membantu dan juga meringankan beban ibunya. Sayyidah Zainab hidup penuh kesabaran dan juga ketangguhan. Begitu hebat bukan? Nah, kisah cinta Sayyidah Zainab dan juga Abul Ash. Jadi, merangkum dalam buku kisah Rumah Tangga Seindah Syurga, karya Uqasyah Habibu Ahmad, Sayyidah Zainab dan juga Abul Ash adalah seorang pasangan dengan cinta beda agama. Namun mereka berdua menikah sebelum wahyu kenabian Rasulullah diturunkan. Sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah, Sayyidah Zainab tetap tinggal di Mekah karena tidak diperbolehkan oleh sang suami dan juga keluarganya untuk meninggalkan kota Mekah. Pada akhirnya, Sayyidah Zainab merupakan satu-satunya wanita muslimah yang berada di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Masya Allah, begitu hebatnya beliau. Hingga peperangan Badar pun mencetus. Sayyidah Zainab tetap berada di Mekah. Sayyidah Zainab senantiasa mendoakan kemenangan untuk kaum muslimin. Namun tidak lupa juga beliau mendoakan untuk keselamatan sang suami. Beliau merupakan anak dan juga istri yang begitu solehah. Untuk kita, para wanita muslimah, kita patut mencontoh beliau. Pada akhirnya, alhamdulillah kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut. Hingga akhirnya, Abul Ash pun dijadikan sebagai tawanan oleh Rasulullah. Rasulullah menetapkan untuk setiap satu tawanan dihargai 1.000 sampai 4.000 dirham. Dan Sayyidah Zainab pun mendengarkan kabar tersebut dan beliau mengirimkan uang tebusan dan juga kalung pemberian ibundanya, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Setelah itu Rasulullah melihat uang tebusan dan juga kalung tersebut. Beliau menangis, meneteskan air mata, dan para sahabat pun melihat itu. Para sahabat tidak tega kepada Rasulullah dan memutuskan untuk membebaskan Abul Ash bin Ar-Rabi tanpa membayar uang tebusan. Pada akhirnya setelah itu kalung tersebut dikembalikan kepada Sayyidah Zainab dan Rasulullah memerintahkan kepada Abul Ash bin Ar-Rabi untuk menceraikan Sayyidah Zainab. Setelah Sayyidah Zainab dan juga Abul Ash bercerai, Abul Ash pun kembali ke Mekah. Dan pada saat kembali ke Mekah, Abul Ash diberitahu oleh keluarganya, "Biarlah engkau menceraikan istrimu itu, dan aku akan mencarikan penggantinya yang jauh lebih cantik dan lebih baik daripada dia." Namun saking cintanya Abul Ash kepada Sayyidah Zainab, ia berkata, "Tidak ada yang bisa menandingi istriku di suku Quraisy ini." Masya Allah, begitu besar cinta Abul Ash bin Ar-Rabi, namun sangat disayangkan terhalang oleh perbedaannya kepercayaan. Nah, setelah itu Sayyidah Zainab pun hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah. Pada saat perjalanan hijrah, unta beliau diganggu oleh para kaum kafir Quraisy, sehingga beliau terjatuh dan ternyata pada saat itu beliau tengah mengandung dan kemudian keguguran. Setelah kecelakaan tersebut, Sayyidah Zainab terus sakit-sakitan dan sulit diobati hingga pada akhirnya alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada Abul Ash bin Ar-Rabi untuk masuk Islam.
Setelah Abul As bin Arabi masuk Islam, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah, Abul As pun mengikuti Sayyidah Zainab hijrah ke Madinah dan tinggal bersama beliau. Jadi, di sisa akhir hidupnya, Sayyidah Zainab ditemani oleh sang suami tercinta. Dan akhirnya mereka bersatu kembali, namun Allah berkehendak lain. Tidak sampai 1 tahun mereka bersama, Sayyidah Zainab kembali ke rahmatullah pada tahun ke-8 Hijriah. Tapi Masya Allah, kisah cinta mereka itu adalah kisah cinta yang setulus-tulusnya cinta dan juga sebenar-benarnya cinta yang patut diperjuangkan. Sayyidah Zainab merupakan Sayyidah yang merupakan anak pertama. Beliau sangat sabar, beliau sangat tangguh. Hingga pada akhirnya Allah memberikan hidayah kepada sang suami dan hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya masih ditemani oleh sang suami tercinta. Begitulah kisah cinta Sayyidah Zainab binti Muhammad dan juga Abul As bin Arabi. Semoga bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi kaum muslimin yang senantiasa mengikuti apapun ketetapan yang ada dalam Islam, meskipun sebesar apapun cinta yang ada di dalam hati kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon dimaafkan ya teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.